Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Bapak harap kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 4 yang judulnya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, subnya yaitu ayo sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Nah, kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah, yaitu keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah." Warwahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini yang di samping ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu ruk'atul ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut di samping ini. Yang pertama, ada imam, yaitu yang memimpin sholat berjamaah. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat dalam masjid contohnya. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi, kalau imam sholat zuhur, maka makmum juga mengikuti sholat zuhur. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya tersendiri. Nah, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi, imam harus fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat atau tidak gila. Yang kelima, baligh atau sudah cukup umur. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang terakhir, seorang laki-laki. Dalam artian perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya juga perempuan dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, yang tadi adalah syarat menjadi imam. Yang selanjutnya yaitu syarat menjadi makmum. Apa saja syarat menjadi makmum? Ini dia. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi makmum juga harus mengetahui apa saja gerakan dari imam tersebut. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya yang pasti di belakang imam. Jadi yang namanya makmum yang pasti di belakang imam, bukan di depan. Kalau di depan berarti namanya imam. Yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Selanjutnya yaitu
makmum masbuk. Adapun makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Adapun arti lain yaitu yang tertinggal rakaatnya. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian semua menjalankan apa yang ada di dalam materi tadi, yaitu sholatlah berjamaah di masjid, terutama untuk yang laki-laki. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.